Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam tutorial Microsoft Project. Untuk kali ini saya akan membahas tentang pembuatan master schedule revisi. Revisi ini bisa dari schedule asli yaitu R0 menjadi revisi pertama, atau juga revisi pertama R1 menjadi R2 maupun F2 ke R3 dan seterusnya. Oke, di sini mungkin pada tutorial sebelumnya saya sudah membahas beberapa part seperti pembuatan note di Microsoft Project, kemudian pembuatan baseline, pembuatan set interim plan, juga penginputan progress. Nah, itu adalah dasar-dasar dalam pembuatan master schedule revisi. Oke, langsung saja di sini untuk tahap pertama. Misal di sini saya memiliki contoh file Microsoft Project proyek pembangunan rumah satu lantai. Biasanya teman-teman setelah membuat schedule seperti ini dan dirasa oke, dan saya juga pernah membahas pada tutorial sebelumnya, biasakan teman-teman membuat baseline. Oke, pertama teman-teman buatlah baseline sehingga menjadi acuan atau duplikat menjadi schedule asli gitu. Ini adalah schedule asli. Pembuatannya sederhana, project, set baseline, pilih set baseline, kemudian pilih baseline, simpan di mana. Saya pilih di 0 seperti ini, enter project, kemudian oke. Terciptalah baseline. Oke, untuk tahap pertama sudah dibuat baseline asli atau master schedule asli sudah terbuat tanggalnya. Lalu tahap kedua seperti biasa, insert column, tulis di sini baseline. Cari baseline start, kemudian insert lagi baseline finish. Nah, setelah sudah diinput ini, biasakan juga di belakangnya, karena kita ingin mengupdate project, biasakan di belakangnya itu membuat namanya finish variant, sehingga kita bisa mengecek keterlambatan dari schedule rencana terhadap schedule realisasi di lapangan. Nah, untuk melihatnya, ini ada tampilan gancat, kemudian kita biasakan kalau ingin mengupdate schedule, lihat di view-nya itu trackingan. Nah, seperti ini, maka akan terlihat baseline-nya. Baseline ada warna hitam ini, dan warna merah atau warna biru ini adalah schedule yang akan kita input menjadi schedule realisasi. Nah, pembuatan baseline tahap pertama untuk master schedule utama atau awal sudah terbuat. Lalu tahap kedua adalah menginput progress di lapangan realisasinya terhadap baseline atau rencana. Ini sudah juga saya bahas di tutorial sebelumnya tentang bagaimana cara menginputnya. Anggap saja saya sudah menginput progress realisasinya. Saya memiliki file. Nah, seperti ini. Nah, di sini tandanya sudah finish, centang udah 100%. Di sini ada beberapa pekerjaan yang masih on progress, yaitu pekerjaan pemasangan besi 30%, pemasangan besi 80%. Nah, anggap di sini saya sudah menginput progressnya. Untuk cara menginput progress, silakan teman-teman cari di tutorial saya sebelumnya tentang bagaimana cara menginput progress di Microsoft Project. Nah, jika teman-teman sudah menginput progress seperti ini, nah lihat di finish variance terjadi keterlambatan prediksi untuk di pertengahan jalan saat kita on progress di pemasangan besi dan backcasting untuk kolom, diprediksi terlambat 16,9 hari gitu kan dari rencana awal, yaitu finishnya tanggal 6 September.
sehingga diprediksi finishnya akan terjadi pada tanggal 23 September 2020, sehingga terjadi selisih 16,9 hari. Nah, dari selisih seperti ini, biasanya owner atau pemilik ataupun konsultan pengawas meminta percepatan sehingga waktu akhir atau waktu finish keseluruhan proyek tetap kembali kepada rencana awal, yaitu 6 September. Sehingga hal inilah yang menjadi asal muasal atau awal dari adanya revisi schedule atau master schedule revisi, yaitu adanya keterlambatan, sehingga dibutuhkannya percepatan atau solusi lainnya sehingga finish kembali kepada rencana kontrak awal, yaitu tanggal 6 September. Oke, langkahnya yaitu buatlah baseline untuk kondisi realisasi yang ada, yaitu baseline 2. Kita backup dulu kondisi realisasinya. Jadi ini kan sudah ada baseline-nya tadi kan, baseline 0. Kemudian kita backup ini, kita buat jadi baseline. Saya buat jadi baseline nomor 1. Ini saya backup. Baseline itu bisa menjadi acuan dan menjadi backup. Kita backup dulu sebelum saya membuat revisi. Jadi ingat, sebelum kita membuat revisi, backup dulu realisasi yang terjadi sebelum master schedule revisi dibuat. Kita backup yang ini start dan finish, caranya sama, project, set baseline, kemudian pilih baseline 1. Saya backup di baseline 1, enter project, oke. Sehingga data ini sudah di backup, sehingga untuk saat ini kita memiliki 2 baseline, 2 backup, yaitu untuk baseline 0 yaitu adalah schedule rencana awal, yaitu master schedule 0. Kemudian baseline 1 adalah tanggal atau schedule realisasi sebelum terjadinya atau sebelum dibuatnya master schedule revisi R0 ke R1. Tuh, kita sudah memiliki baseline. Lalu langkah kedua, barulah kita buat revisinya gitu kan. Bagaimana cara membuat revisinya? Karena otomatis baseline ini sudah tidak digunakan lagi gitu kan. Karena sudah berubah, karena di sini lihat realisasinya udah banyak berubah. Yang akan menjadi kita rubah-rubah ya ini acuannya yang di sini. Sehingga untuk membuat master schedule digunakanlah fungsi set interim plan yang telah saya bahas pada tutorial sebelumnya tentang perbedaan baseline dan set interim plan. Lalu langkahnya yaitu kita klik lagi project, baseline, set baseline, kemudian pilih set interim plan. Nah, ini saya yang baseline 0 ini saya pindahkan. Baseline 0 ini yang udah saya buat sebelumnya, saya pindahkan ke baseline 10, baseline terakhir gitu kan. Tidak, karena baseline 0 ini saya akan jadikan acuan untuk master schedule revisi 1. Jadi revisi 0 atau master schedule 0 atau awal saya pindahkan ke 10 atau terakhir, terserah ya teman-teman mau pindahkan ke berapa. Saya biasanya pindahkan ke terakhir, lebih enak. Pindahkan ke 10, enter project, kemudian oke. Sehingga terbuatlah 3 baseline. Baseline 0 sama baseline 10 sama. Baseline 1 adalah baseline realisasi sebelum dibuat master schedule revisi. Oke. Lalu langkah kedua, saya pindahkan yang tadi baseline yang telah dibuat di sini, sama caranya. Set baseline, set interim plan. Baseline 1 yang telah kita buat lagi tadi, kita move menjadi baseline 9 seperti ini. Kemudian oke. Nah, jadi kita memiliki 4 baseline. Baseline 0 sama dengan baseline 10, baseline 1 sama dengan baseline 9. Oke, teman-teman sudah paham langkahnya sampai sini? Oke, lanjut.
tinggal kita buatlah schedule revisinya. Tinggal kita edit-edit aja di start dan finish ini. Tidak usah khawatir, kita edit-edit semaunya kita, karena data ini sudah terbackup di baseline 1 dan baseline 9. Tinggal kita edit. Editnya itu bisa teman-teman mengganti durasinya ataupun mengganti predecessornya. Di sini karena sudah finish, jadi tak usah diganti. Nah, lihat ini finish, tak usah diganti. Ini sudah 100%, sudah 100%. Nah, karena di sini on progress, ini teman-teman biarkan saja, atau teman-teman silakan mau ganti. Ini juga silakan mau diganti atau dibiarkan saja. Silakan ganti, terserah teman-teman. Nah, saya misalnya ganti seperti ini. Durasinya saya rubah-rubah. Nah, cara saat merubah, teman-teman ingat, pernah di tutorial sebelumnya saya menjelaskan tentang pembuatan note. Nah, note ini, jadi saat pembuatan revisi, kita gunakan juga note sebagai backup atau pengingat kita apa saja yang sudah direvisi. Misal kita ingin merevisi ini, klik 2 kali seperti ini, pilih note, nah seperti ini, schedule 0, titik 2, durasi. Lihat durasinya berapa hari? 7 hari. Terus teman-teman tulis predecessornya. Predecessornya itu apa? 23 fps, 23 fps, plus 10, atau teman-teman bisa lihat di sini. 23 fps plus 10, 28 fps, 8 dan 28 fps, seperti ini. Kemudian teman-teman pilih OK, sehingga terbuatlah tulisan note di sini ya, tanda note di sini. Berarti di sini untuk item pekerjaan ini memiliki note atau catatan. Jika sudah catat untuk schedule awalnya, tinggal kita rubah-rubah. Di sini misalnya 7 hari, saya ingin rubah menjadi 5 hari. Saya tulis 5 hari, predecessornya tinggal saya tulis ini schedule revisi 1, durasi tanggal 5 hari, predecessornya tinggal kita rubah-rubah, misalnya jadi ini min 6 gitu kan. Berarti tinggal kita catat di sini seperti ini, plus 6 seperti ini. Jika sudah dirasa oke, nah lanjut ke pekerjaan yang lainnya sama, lanjutkan misalnya pekerjaan genting. Klik 2 kali lagi, buat note lagi. Di sini schedule sama seperti tadi, schedule 0, misalnya durasi berapa 5 hari, predecessornya misalnya 36 fps min 1, 36 fps min 1 dan 31 fps, 31 fps. Schedule revisi 1, durasinya tinggal berapa, predecessornya apakah tetap sama atau dirubah gitu. Seperti ini ya. Enggak, teman-teman rubah aja di sini. Misalnya day-nya saya rubah jadi 3 hari, predecessornya saya biarkan sehingga note-nya yang berubah cuma 3 hari. Predecessornya sama seperti ini, paste, kemudian OK, akan muncul dan ini berubah. Lanjutkan lagi sampai ini durasi ini, finishnya yang ini
kembali menjadi 6 September gitu kan. Tadi kan di sini udah berkurang nih jadi 14. Kita terus lanjut sampai nanti finishnya 6 September. Kita cari-cari lagi. Misalnya ini pemasangan angka plafon seperti itu, sama angkanya sama ya, tulis gitu kan. Schedule ini sebagai pengingat. 8 hari. Predecessor 32 fs 32 fs. Nah, terus schedule revisinya 1. Durasinya mau jadi berapa, tinggal buat di sini. Misalnya saya buat jadi 4 hari, predecessornya tetap sama, predecessornya tetap sama, berarti fase tulis 4 hari di sini. Nah, ini juga berubah. Silakan teman-teman lanjut sampai schedule finishnya 6 September atau sesuai dengan finish rencana. Oke, tadi sudah saya edit ya, anggap aja sudah saya edit. Ini maaf tadi videonya saya potong karena sudah saya edit, anggap aja karena kelamaan kalau saya harus ditampilkan di video. Anggap aja sudah saya edit ya, durasinya semua dan predecessornya caranya sama seperti itu. Nah, lalu kita lihat apakah sudah sama finishnya. Oh, ini 6 September, ini 7 September. Finish variannya masih ada selisih 0, wah di sini nih yang berapa ini gitu kan. Biasanya teman-teman kalau mengupdate master schedule revisi di mana ada schedule yang on progress dengan nilai persentase gitu kan, kayak gini kan, pemasangan backcasting dan besi itu ada persentase 30-80%. Biasanya teman-teman akan menemui angka koma di sini, koma misalnya 1, berapa hari, 2, berapa hari gitu kan. Lalu ini gimana nih, misalnya kok masih ada selisih 0,9, nanggung banget gitu kan, kok enggak genap gitu kan, salah 1 jatuh jadi 2 gitu kan, kok koma gitu kan. Bagaimana mengatasinya, padahal tinggal dikit lagi nih gitu kan. Cara mengatasinya teman-teman cek di item pekerjaan yang on progress, yang ada nilainya. Lihat di sini ada 2 item yang on progress. Inilah yang menyebabkan adanya koma gitu kan. Karena saat kita input progress, Microsoft Project akan memprediksi secara otomatis harinya gitu kan. Lalu masalahnya ada di 2 item ini gitu kan, pemasangan backcasting dan pemasangan besi. Karena di sini yang ada on progress cuma 2 gitu kan. Agar ini hilang koma-komanya, jadi asal-muasal koma itu dari sini. Caranya teman-teman pernah kalau teman-teman pernah melihat tutorial saya tentang constraint type atau tipe-tipe constraint atau pembatas, ini berfungsi di sini. Tinggal saya klik 2 kali di sini itemnya on progress tersebut, pilih advance ya, advance. Nah, di sini kita matikan atau kita bakukan tanggal finish biar gak berjalan kemana-mana gitu kan. Mas finish on, lihat tanggal terakhirnya apa di sini 30 Juni. Ini jangan dirubah-rubah, tapi kita ikutin, kita matikan di sini 30 Juni. Nah, lihat ini awalnya 16,9 ya. Setelah saya 30 Juni saya samakan seperti ini, hasilnya seperti apa. Oke, set, continue, set. Nah, ini langsung dibakukan, lihat jadi 17 hari kan, terbulatkan kan. Lalu masih ada koma-koma nih gitu kan, ini 1 hari nih masih ada koma-koma di sini 2 gitu kan. Ini juga kita bakukan, pemasangan besi, klik 2 kali, pressure advance, mas finish on, kita bakukan tanggal 30 Juni juga, 30 Juni. Kemudian oke.
Nah, lihat. Setelah nggak ada koma-koma kan. Nah, kalau misalnya di sini ada tanda tanya, oh berarti tadi kita salah karena pecahan kolom itu adalah pecahan besi dulu. Jadi saya ulangi, saya Ctrl Z. Nggak apa-apa, ini biar teman-teman tahu gitu kan. Untuk mengedit yang on progress, cari progress yang paling gede dulu. Nah, tadi kan kita salah kerjakan di backcasting dulu, tapi harusnya di yang besar itu besi dulu karena kolom kan pekerjaan pertama besi. Jadi saya ulangi, pemasangan besi, klik 2 kali, Advance, Mask Finish On, pilih 30 Juni. 30 Juni. Cet. Nah, ini kan masih ada koma-koma lagi. Tadi tidak ada kok masalah kan, tadi kan klik continue gitu kan, dipaksa banget karena prosesnya salah, kita tidak berurutan. Lalu kita lanjut ke backcasting, pilih Advance lagi, Mask Finish On, lihat tanggal berapa, 1 Juli, pilih 1 Juli, kemudian oke. Lalu paksakan continue Mask Finish On, oke. Jadi tidak ada koma lagi. Nah, lihat di sini sudah tidak koma lagi kan, tapi finish variannya masih 2 hari. Harusnya kita 6 September, tetapi masih 8 Desember. Ya, tinggal kita edit lagi gitu kan, sampai ketemu angkanya. Untuk cara cepatnya saya ubah di sini. Jadi misalnya predecessor saya ubah ini 6 jadi 4. Tinggal notnya saya ubah jadi 4. Kemudian oke. Apakah berubah? Oh, ternyata tidak berubah. Kita cari lagi gitu kan. Misal di sini saya buat predecessornya -2 gitu kan. Jadi -2. Kemudian oke, kita cek lagi apakah 0. Wah, tidak berubah lagi. Sampai kita ubah-ubah, kita edit. Misalnya Gibson jadi 3 hari lah, anggapnya ini saya udah buat not ya gitu kan. Masih 2 hari, kita ubah terus, cari aja gitu kan. Jadi 3 gitu kan. Atau ini jadi 4. Anggap aja ini ya teman-teman harus tetap pakai not ya. Ini saya cara cepat aja, maksudnya ini mencontohkan. Teman-teman harus pakai not biar enak melihat yang sebelum direvisi dan sesudah direvisi. Saya tadi cara cepat aja. Oh, ternyata sudah 0. Oke, jika sudah 0, tahapan untuk revisi sudah selesai. Tinggal langkah selanjutnya adalah membuat baseline tanggal revisi ini. Ini adalah yang akan kita jadikan sebagai schedule R1 atau schedule revisi 1. Kita buat baseline, start dan finishnya karena ini udah 6 September dan kita rasa ini sudah cocok. Kita buat baseline R1 nya, klik set baseline, pilih set baseline. Nah, pilih set baseline entire project. Nah, kita timpa di nomor 0 karena kenapa kita timpa di baseline 0? Biar enak gitu kan untuk updatingnya gitu kan. Karena saat kita timpa, ini nggak mungkin hilang data sebelumnya karena sudah kita backup di baseline 10 gitu kan. Fungsinya tadi membackup karena kita mau menimpa di baseline 0 gitu. Saya timpa, kemudian oke. Pasti akan tulisan seperti ini, baseline has already been used. Berarti kan sudah digunakan tanggal 2 Juli. Are you sure you want to override? Jadi kan untuk menimpa, apakah kamu yakin untuk menimpa data ini di baseline ini gitu kan. Ya gitu kan, oke gitu kan, sehingga ini baseline akan sama lagi gitu kan. Jadi tanggal ini menjadi baseline ini. Nah, lihat tanggalnya udah beda kan, tadi kan di sini baseline-nya itu overlap semua. Nah, ini sudah berubah karena data ini sudah tercopy ke baseline ini gitu kan, sehingga ini sudah menjadi seperti ini. Lihat kan, udah sama semua. Ini jadi schedule ulang atau schedule revisi. Tinggal
kita hapus yang tadi baseline 1, karena baseline 1 sudah tidak kita gunakan karena kita copy ke baseline 9. Baseline 1 adalah baseline realisasi sebelum kita buat revisi. Kita hapus saja, udah nggak gunakan. Jadi kita cukup 3 baseline. Baseline awal R0, baseline 9 adalah tanggal realisasi berdasarkan baseline 1 yang sebelum kita buat revisi 1. Baseline 0 ini adalah schedule R1 gitu kan, yang ini sudah tidak kita gunakan, tinggal kita hapus, clear baseline, entire project, oke. Nah, jadi untuk pembuatan master schedule revisi sudah terbentuk seperti ini. Jadi kita tidak merubah progresnya, tetapi schedule yang dirubah adalah schedule lanjutannya gitu kan, sehingga tetap di 6 September. Jadi untuk pembuatan master schedule R1 untuk cara pertama seperti ini cukup mudah kan? Semoga bisa dipahami dan mudah dimengerti. Untuk cara yang kedua dalam pembuatan master schedule revisi akan saya bahas di tutorial selanjutnya. Untuk kali ini saya cukupkan. Terima kasih.